Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, nggak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Oke, energi spiritualnya. Jadikan sebagai payung sebelum hujan kita, agar kita lebih mawas diri dan lebih perbaiki diri untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, maskulin. Di sini ada new home. Moving is a step in the right direction for you. Moving home. And do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Oke, jadi gini, maskulin disuruh mencari ya kehidupan baru, perlahan tapi pasti, dan dia harus belajar mencarinya dengan pelan-pelan. Ibarat kalau dia mau mencari jodoh, mencari pasangan, itu jangan langsung ganti pasangan ya. Jadi benar-benar harus pelajari dulu nih situasinya dia, perbaiki dulu ya. Dan dia harus tenang dalam melakukannya. Gak boleh terburu-buru. Seperti halnya feminim lakukan saat ini ya. Feminim sangat berhati-hati dalam mencari pasangan, ya kan? Karena tidak mau terulang kembali hal yang sama. Dan coba untuk berhenti mengontrol apapun, terutama ya mengembalikan si maskulin ya. Feminim udah gak mau kontrol itu. Dan feminim lebih mengejar perbaikan diri untuk mendapatkan kehidupan baru melalui energi spiritual yang sudah didapat atau yang sudah dia pelajari selama ini. Dan maskulin harus berbuat hal yang sama harusnya. Ya, mengikuti processingnya, lakukan informasi dulu, mencari info, ya, healingnya dengan cara apa baiknya. Dan di sini dia harus benar-benar yakin, ya, dengan kehidupan barunya itu. Ya, mau dengan karmik kek, mau dengan feminim kek. Kalau dia ingin memulai kehidupan baru, dia harus mencari informasi tentang situasi yang dia hadapi sekarang. Dan jangan mengontrol apapun lebih dari kemampuannya dia. Ya. Karena kalau dia controlling, otomatis pintu yang lainnya akan tertutup. Jadi kalau dia lepaskan, belajar menerima, belajar perbaiki, banyak pintu akan terbuka. Oke, ini aku lihat ya dari si maskulin. Jadi maskulin kalau mau pindah rumah ataupun pindah hati lah ya ibaratnya gitu, ya harus cari informasi dulu nih tentang pasangannya, jangan sembarangan ya. Agar tidak salah pilih, agar tidak salah jalan gitu ya. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Ace tuh ya, new beginning ya. New beginning, aku udah lihat ya.
maskulin ini kecewa dengan kehidupan barunya ya. Kenapa? Yang tadi gue bilang tadi, dia terlalu controlling ya, terlalu memaksakan kehendak, dan dia tidak pelajari dulu nih situasinya ya, pindah-pindah aja ke hati orang gitu loh. Tidak dipelajari tentang hatinya, tentang situasinya. Harusnya dia mencari kejelasan dulu sebelum ada ikatan. Ya. Maskulin di sini kecewa sih. Ya, dengan tujuan hidupnya dia. Ada Ace of Wands, Eight of Cups, the Ten of Pentacles, and the Ace of Swords, the King of Pentacles, Seven of Cups, itu ya, Three of Pentacles. Oke. Ada the Knight of Cups, the Magician, and the Wheel of Fortune. Oke, aku lagi di sini maskulin kecewa dengan kehidupan barunya karena ternyata tidak sesuai harapan, dan dia di sini menghayal ada kehidupan baru lagi atau bisa kembali ke kamu. Ya, karena maskulin masih memberikan harapan-harapan dengan triknya, manipulasinya. Ya. Aku ngelihatnya maskulin di sini mencoba memperbaiki target hidupnya dia. Ya, tentang karir, tentang hubungan. Ya, aku ngerasanya. Tapi memang maskulin harus bekerja keras ya dalam perbaikannya. Nggak bisa sesaat, nggak bisa sebentar. Jadi benar-benar harus sabar dalam meraih tujuan hidupnya dia. Dan aku ngelihat maskulin di sini mencari keberuntungan lagi ya, dengan cara ya dia memberikan banyak manipulasi karena dia pengen mendapatkan karma baik, dan dia coba untuk menghalangi kehidupannya yang penuh dengan beban, tertekan ya, dan dia coba menghalangi jodoh kamu feminim. Hati-hati ya, dia menghalangi jodoh kamu nih. Dia nggak mau ngeliat kamu bahagia, nggak mau ngeliat kamu seneng, nggak mau ngeliat kamu dicintai seseorang. Makanya dia menghayal gimana caranya bisa komunikasi lagi sama kamu, gimana caranya bisa berhubungan lagi ya layaknya seperti keluarga lagi gitu. Karena tujuannya dia ya ingin menghalangi jodoh kamu salah satunya. Dan tujuannya dia ya untuk kepentingan dia pribadi. Ya, kesuksesan hidupnya dia sendiri. Makanya dia harus mencari informasi nih. Sebelum datang ke kamu juga, dia cari informasi tentang kamu, ya, tentang kehidupannya kamu. Dan dia harusnya tidak mengontrolling apapun kalau dia mau terbuka ya pintu lainnya. Kalau dia kan enggak pengen ngontrolling kamu, tapi pengen ngontrol juga orang lain. Sehingga ya rezeki-rezekinya dia akan tertutup karena ingin menguasai. Kalau controlling kan penguasaan. Ya.
Dan di sini aku ngelihat memang dia lagi mencari ya tentang kehidupan sebelumnya untuk mendapatkan rumah baru atau kehidupan baru. Ya, di sini dia kecewa dengan hasrat seksualitasnya dia. Karena tujuannya dia kan inginnya buat kepentingan pribadi, pada akhirnya dia dipenuhi kekecewaan. Ya. Dan ya dia nggak suka kalau kamu mendapatkan jodoh, apalagi jodoh yang lebih baik dari dia. Dia ingin halangin keberuntungan kamu, mau halangin jodoh kamu. Hati-hati. Ten of Cups, Five of Cups, Nine of Cups. Ten of Wands, Four of Wands, and the Queen of Pentacles and the Judgment. Ini feminim ya. Feminim udah komitmen untuk bangkit, ingin bahagia lagi, komitmen untuk menikah atau rujuk juga ada. Walaupun berat rasanya ya, harus dipikul, tapi ini sangat menekuni, sangat yakin ya, pikulan kamu ini akan memberikan hasil yang terbaik asalkan kamu berkomitmen ya feminim, benahin diri, benahin tentang karma kamu ya. Walaupun tanggung jawabnya itu besar dalam pembenahan, gak sedikit waktu dan gak sedikit biaya ya, karena untuk memperbaikan diri ya butuh keikhlasan sebanyak-banyaknya, pembersihan dosa. Kalau nggak dengan sakit ya kita harus rela ikhlaskan dengan harta. Ya, pembersihan dosa seperti itu kalau menurut aku. Ya, karena siapa sih orang yang mau sakit gitu loh. Dan kebanyakan orang juga kan sayang ya menggunakan hartanya, terutama secara cuma-cuma, nggak ada nggak ada balasan gitu ya. Sedekahnya kan kebanyakan ada yang maunya ya disanjung, dikenal gitu ya. Ujungnya nggak ikhlas nantinya. Karena tujuannya ria ya. Aku ngeliatnya di sini maskulin ingin banget kembali sama kamu ya. Merindukan tentang kebahagiaan, merindukan tentang kebersamaan, merindukan tentang harapan dia yang selalu menjadi nyata ketika bersama kamu. Dan dia merasa banyak sekali keberuntungan yang dia dapat ketika berhubungan dengan feminim. Ada aja yang terwujud gitu ya, mau secara komunikasi dengan feminim ataupun secara fisik ya. Ini selalu mendapat kenyataan dari apa yang dia inginkan, yang dia mau, tapi sekarang enggak ya. Dia merasa kecewa dengan kehidupan barunya. Dan di sini dia coba untuk memutuskan dalam perbaikan diri dan memilih yang terbaik, tapi dia masih menghayal tentang tripartinya ketika dia sukses. Dan aku ngeliatnya di sini memang ya maskulin berharap masih bisa kembali sih sama kamu. Masih ada takdir. Dia lagi bermeditasi ya.
ibaratnya lagi telepati untuk mendapatkan hubungan lagi sama kamu gitu ya. Dan aku ngelihat memang dia kecewa banget, sudah meninggalkan kebahagiaannya dengan kamu, ya bahkan sampai menceraikan kamu, dan dia memilih orang ketiga. Padahal dengan kamu nih lagi bahagia-bahagianya banget, tapi dia tinggalkan ya, dengan penuh kekacauan, penuh dengan kekecewaan di masa lalu tentang kamu. Ya berharap sih ada kebahagiaan dengan orang barunya, tapi malah yang ada kekacauan, kecewa. Ya, pada akhirnya dia mencari keberuntungan lagi dengan hubungan triparti lagi dengan orang lain. Rasanya dia pengen kembali sama kamu, tapi dia masih mengendalikan impiannya dia, karena dia juga keras kepala, egonya tinggi. Dan yang aku lihat memang dia orangnya tidak mau dikuasai, tapi maunya menguasai. Dan aku ngelihat energinya maskulin ini akan mendapatkan kejelasan dari hasil meditasinya dia. Salah satunya adalah dikembalikannya ke kamu. Tapi di sini ada orang lain lagi ya. Entah kamu ada orang lain atau dia ada orang lain lagi pengen balik ke kamu. Oke, kita lihat clarifies-nya ya. Ya Allah, Rob. Sampai mentang. Oke, kita lihat ya. Clarifies dari Eight of Pentacles. Kecewa dengan kisah masa lalu dan dia nggak bisa move on. Coba untuk move on dari kisahnya sama kamu, tapi malah berharapnya kembali ke kamu. Ya berharapnya kembali ke kamu. Tuh. Dia depression dengan pikirannya dia, dan dia merasa nggak tenang ya. The King of Cups and the Sun, Nine of Swords. Dia merasa nggak tenang ya guys. Merasa nggak tenang. Gelisah terus tiap malam, siang dan malamnya nih. Batinnya nggak tenang karena merasa bersalah meninggalkan kamu tanpa alasan. Ya, meninggalkan kamu dengan penuh kekacauan. Depression ya. Memikirkan tentang masa lalunya dia sama kamu. Kita lihat dengan Ace of Swords-nya. Wow. The Hermit, the Queen of Wands and the Queen of Cups, and the Empress. Aku ngelihatnya di sini maskulin mendengar kebenaran tentang diri kamu yang sekarang. Kamu lebih dewasa, lebih bijak, lebih damai. Bahkan dia melihat kamu lebih spiritual. Ya.
dan dia melihat kamu sudah fokus mencintai dirimu sendiri. Ini dia menghayal balik ke kamu makanya. Tuh ya. Karena dia sulit dalam memikul dan bertanggung jawab atas karmanya dia sendiri yang dia buat. Dia pengen mengendingkan karmanya. Ya. Dan ingin kembali lagi, terkoneksi lagi dengan kamu. Itu rencananya dia. Karena dia ngedengar kamu sudah banyak kebaikan, ya banyak keberuntungan yang kamu raih. Makanya dia pengen perbaiki dan menghayal kembali ke kamu. Kita lihat 7, tuh ya. Dia merasa hampa hidupnya. Tuh. 6 of Cups. Dia merasa hampa hidupnya tanpa kamu. Tuh ya. Dia merasa hampa hidup tanpa kamu. Dia membayangkan bisa reconciliation sama kamu. Karena kamu di sininya sudah tegas. Ya. Dalam ya menghadapi koneksi twin flames yang penuh dengan perubahan, transformations, penuh dengan kenangan yang membuat kamu menjadi bersikap arogan karena mencoba mengendingkan koneksi ini. Sedangkan dia coba untuk bangkit nih dari kegalauannya dia, terutama ingin memulai intuisinya, terkoneksi lagi sama kamu. Jadi ibaratnya kamunya udah mau selesai, ya sudah menerima keadaan diri kamu, dia coba untuk pengen sama kamu lagi. Ini bertolak belakang. Ya kalau dibilang jodoh bisa. Kenapa? Ya karena kayak contoh ya. Kayak magnet aja. Magnet kan nggak bisa kalau positif sama positif. Otomatis kan magnet kalau mau berjodoh ya dengan negatif dan positif. Ini sifatnya twin flame sama seperti itu. Serupa tapi tak sama gitu loh. Dan ketika kamu sudah mengendingkan dan mengatakan hambar dalam koneksi ini, dia membayangkan kamu. Kenapa? Karena dia takut kamu bisa lebih baik dari dia. Kamu sukses meraih tujuan hidup kamu. Terutama kamu focusing dalam spiritualnya kamu. Kita lihat 3 of Pentacles-nya ya. Tuh, ya. Dia stres. Dia nggak nyaman. Kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri. Bahkan sudah ada yang mendapatkan pasangan baru. Dia nggak nerima. Kalau kamu tuh bahagia dengan kehidupan kamu sekarang. Tuh, dia nggak nerima. Dia tersiksa dengan koneksi jiwanya dia sendiri, dengan spiritualnya dia sendiri. Ya karena tujuannya dia awalnya itu dengan ya seksualitas. Tuh, masa depannya dia tidak lagi seimbang ya. Penuh dengan kegalauan, penuh dengan resiko, kehancuran. Kita lihat lagi 5 of Cups-nya. Tuh ya. Dia pengen balik setelah dia disia-siakan oleh orang ketiganya atau merasa sia-sia dengan petualangannya dia. Dia sakit hati, terluka, tersiksa ya.
Tuh, dia kecewa. Walaupun dia coba untuk mencari cinta baru ya, kemana-mana nih, agar dia bisa terlahir kembali. Tapi di sini dia akan mencoba berani mencintai dirinya dia sendiri nanti. Karena dia harapannya ya bisa kembali ke kamu. Dia pengennya mendapatkan karma baik dari hubungannya sama kamu lagi. Tuh ya. Tapi sia-sia ya. Kalaupun dia kembali ke kamu, Three of Swords dan Four of Wands and then Five of Swords ini sia-sia. Karena salah satunya ya poinnya adalah bayar karmanya sendiri. Kamu sudah mencoba membantu, menyelesaikan, menjelaskan, menjujurkan bahkan memberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi nih koneksi ini. Tapi dianya tetap menghayal tentang orang ketiga, menghayal mempunyai pasangan yang banyak agar tidak goyang, biar seimbang. Tapi malah dia tersiksa sendiri dengan koneksi dirinya dia. Walaupun kalian kembali, ini ujungnya egois ya, sama-sama nanti saling menyalahkan, mengirim hal-hal negatif lagi. Kita lihat the Emperor-nya ya. Tuh, the World. Tuh. Sikap egonya ini loh yang masih dia genggam. Jadi ibaratnya dia orangnya dendaman juga. Dan dia orangnya ingin menaklukkan dunia dengan cara apapun. Egois. Makanya dia coba mengendalikan halusinasinya, mengendalikan impiannya. Kenapa? Karena dia ingin sukseskan semua dengan caranya dia. Kita lihat ya the Wheel of Fortune-nya. Tuh. Kan? Dia mau balik ke kamu juga ujungnya hanya ingin menggantungkan kamu ya. Jadi ibaratnya dia mau mencari keberkahan di kamu, tapi dia nyari lagi kesenangan dengan orang lain. Ya. Dan dia menggantung nih tentang pernikahan nantinya. Itu tujuannya dia. Agar tidak lepas dari karma baik. Jadi kamu dijadikan pelampiasan atau sebagai bantalan hidupnya dia. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya. Dan ya dia harus belajar sih dari adanya perkembangan hidupnya dia ya, memperbaiki ya tentang sifatnya dia. Dan dia harus bisa menstabilkan lagi nih hubungan komitmen dengan siapapun. Ya, tanpa harus menggantungkan harapan dengan seseorang. Kalaupun dia balik ke kamu, ini sia-sia. Sia-sia ya guys. Gak ada kepastian. Dan semuanya penuh dengan egois. Aku ngelihatnya. Dan maskulin di sini benar-benar kecewa dengan keadaan dia sendiri sih. Karena dia pikir dengan orang baru ini akan lebih baik kehidupannya. Tapi ternyata tidak ya. Tuh. Dia dengan orang baru ini salah satunya ketemu di tempat kerja. Ya, ataupun coba untuk memperbaiki masa depannya dia dengan orang baru ini, tapi penuh dengan manipulasi, penuh dengan kepalsuan. Ya, cara dia menanamkan harapan itu semuanya palsu. Padahal di sini dia masih memantau kamu. Ya, dari kejauhan. Aku ngelihatnya. Makanya si maskulin ini
tersiksa sih kalau aku bilang. Ya tersiksa dari kelakuannya dia sendiri. Karena niatannya dia udah nggak baik. Ya. Kiss on a ring. Many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Tuh. Cinta satu malam terus yang dicari. Tidak ada keseriusan, tidak ada komitmen, karena dia nggak mau ada tanggung jawab yang besar. Dia pengen berkeluarga tapi nggak mau tanggung jawab. Dia hanya menginginkan status dan karma baik dari adanya hubungan sakral ataupun halal. Coffin, toh. Endings bring a new beginnings, growth and change, liberation and transitions. Love, unconditional love, self-love, oneness, passion, and affections. Not today. Not dealing hurt, avoiding confrontations, cold and person, boundaries, still angry. And sunglasses. Watching, gaslighting, and perceptions, stalking, focusing out. Dia walaupun dia dengan orang lain ya, tapi hawanya hampa ya. Dan dia belum bisa mendapatkan seseorang yang tulus mencintai dia lagi selain kamu. Belum bisa. Dan dia nggak suka menerima kenyataan hidup, apalagi dengan penuh luka. Dia masih memantau kamu, masih melihat ya kehidupan orang lain, dan dia masih banyak pilihan ya selain kamu. Di sini walaupun dia dengan orang lain, cinta satu malamnya, semuanya sudah berubah perasaannya dia. Dan ini membuat dia ya harus belajar menerima kenyataan, terutama tentang kehampaan. Hidup itu pasti ada. Dan itu adalah salah satu processing awakening spiritual. Yang mana kita merasa hampa, merasa kesendirian. Itu awakening spiritual guys. Ya, apakah kita akan berbuat lebih baik atau lebih buruk, mendekati Tuhan atau menjauh? Karena yang aku lihat, maskulin gak suka kesendirian. Dia memantau dan mencari mangsa terus. Ya, masih memantau dan mencari mangsa terus aku ngelihatnya. Memang gak bisa serius dianya. Karena dia gak mau tanggung jawabnya yang besar. Dia mencari cinta sejati nih, tapi gak akan dapat karena niatannya dia udah gak baik. Dia mau status tapi gak mau tanggung jawab. Dia mau keberkahan tapi gak mau processingnya. Ya kalau orang mau nyari berkah kan harus banyak ritual, harus banyak keikhlasan, harus banyak memberi. Ya kalau orang pelit gimana mendapat berkah? Ya kalau dia mau disayang orang, ya dia harus bisa menyayangi orang lain dengan tulus, bukan dengan modus gitu. Tuh. Jadi dengan siapapun dia berjalan ya, dengan orang baru, percintaannya dia akan selalu terhalang dengan rasa cintanya itu kehalang terus. Dan dia selalu merasakan kok hampa terus ya dengan orang baru. Kenapa? Ya karena niatannya dia nggak baik. Cara dia mencintai seseorang itu dengan modus, bukan dengan tulus. Tuh ya, memberikan cinta kepada orang lainnya tuh
bukan dengan ketulusan cinta. Dan dia harus banyak belajar mencintai orang lain tanpa pamrih, memberi orang lain tanpa pamrih. Tuh. Dia harus banyak memberi, bukan menerima aja. Memberi, harus banyak memberi. Kalau dia mau dicintai orang lain. Dia orangnya marahan terus ya. Emosional, keselan, betean. Dan dia nggak nerima kenyataan. Dia nggak nerima kenyataan ya guys. Dia nggak mau, dia nggak suka. Tuh. Dia memantau kamu ya. Dengan beberapa pandangan hidup sekarang, dua sisi. Jadi yang tadinya mindsetnya sempit, sekarang dia udah lebih besaran lah mindsetnya. Melihat kamu sudah banyak berubah. Dia lagi bicara sama temennya nih, curhat. Ya tentang masalah pekerjaan, masalah percintaan, terutama tentang status ya. Tentang status. So, aku ngeliatnya di sini maskulin harus mencari informasi dulu sebelum pindah ke lain hati. Ya, lakukan dengan damai, dengan tenang, tanpa harus controlling seseorang, controlling situasinya. Jadi letting go lah ya. Dan di sini walaupun beban ya, tertekan, ya, tersiksa, tanggung jawabnya, ya atas info yang dia dapat pasti kan ada yang menyakitkan. Ya dia nerima nggak kekurangannya dari orang baru ataupun orang lama yaitu feminim. Nerima nggak kekurangannya? Kalau dia nerima, ya insya Allah akan ada kebahagiaan. Tapi hati-hati tetap dengan feminim. Dia tetap menghayal untuk mencari keberuntungan dengan orang lain ketika sudah balik lagi ke kamu. Ya, karena dia masih mantau tuh. Mantau tentang orang lain tuh. Dia masih communication dengan orang lain karena dia orangnya nggak cukup puasan dan dia orangnya nggak cukup bersyukur, selalu kurang dan kurang karena dia pengen nyarinya yang sempurna. Makanya dengan siapapun dia bersama ini akan kehalang dan percintaannya akan terasa hambar terus menerus. Dan dia harusnya bisa memberikan cinta kasih, bukan menerima saja. Dan dia nggak nerima tentang perbedaan, terutama tentang perbedaan pendapat, ya, prinsip. Dia nggak suka. Ya, dia melihat pandangan hidupnya kamu tuh sekarang sudah berubah. Ini yang membuat dia ingin kembali ke kamu. Kenapa? Ya karena salah satunya dia sudah kecewa dengan kehidupan baru yang dia jalani dengan orang baru ini. Banyak halangan, banyak masalah, dan dia tertekan ya dari tanggung jawabnya dia terhadap kehidupan dengan orang baru. Sedangkan di sini dia masih memantau, berharap masih bisa mencari yang lebih baik lagi ya dari orang ketiga ini. Jadi dia orangnya nggak puasan, ya. Dia harusnya bisa belajar menerima dan dia harusnya benar-benar mencari informasi tentang situasi yang harus dia lakukan besoknya. Hari ini misalnya dia terluka, dia harus cari informasi nih. Kenapa sih gue bisa terluka? Masalahnya apa? Apa di badan gue, apa di badan dia? Harusnya dia nerima, tapi kan dia nggak suka disalahkan. Dia pengennya menerima aja tapi nggak mau memberi. Pada akhirnya ya kehidupan dia akan selalu hambar. Dengan siapapun dia bersama nggak ada kepuasan. Ya,
So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. No skip iklan channel aku. Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.